Tuhan itu punya nama nggak kira-kira? Punya nama. Namanya siapa? Yesus. Coba dibesarkan. Oke, saya besarkan Bang Billy dulu ya. Coba Pak baca Pak. Pak Johar, silakan baca. Pak Johar. Aku aja yang baca Bang Billy. Aku Islam. Aku aja yang baca kalau nggak bisa Pak Johar. Ini aku wakilkan. Kristen memang nggak ada yang bisa bahasa Ibrani Bang. Angkat sedikit stikernya Pastor Sliding. Biar nggak ketutup itu. Baca dulu itu Pak Johar. Nah. Kita berbahasa Indonesia. Baca itu, kalau nggak aku yang bacakan, nggak malu dirimu. Aku Islam baca kitabnya orang Yahudi. Apain kita membaca yang tidak kita mengerti? Oke, ini kitab Yesaya ya. Jadi kalau Anda bilang tidak ada nama kepada Musa, tidak ada kasih tahu namanya, salah. Nih, Ani Hashem Hushemi, akulah Yahweh, itulah namaku. Hushemi, namaku nih, lihat. Iya, sebutan orang Ibrani Yahweh, nama sebutannya nama Tuhannya. Nah, nama Tuhannya itu tidak ada Yesus di sini, nggak ada di dalam kitab ini. Itu bahasa Ibrani, sebutannya bahasa Ibrani. Iya, Tuhannya Yesus siapa? Nama Tuhan itu adalah Tuhan, nama pencipta langit itu adalah Tuhan. Nama ada namanya. Tuhan itu ada namanya, Pak. Itu biasa sebutan orang Ibrani. Tuhan itu ada namanya. God itu Elohim itu ada namanya. Nih. Iya, sebutan di sana itu Bang, sebutan di sana. Nggak mungkin orang bodoh Musa. Kalau Musa sudah tahu nama Tuhan itu, nggak mungkin dia bertanya. Itu nggak mungkin, nggak bodoh. Nabi Musa itu nggak bodoh. Karena itu kebiasaan orang Ibrani, maka itulah diteruskan oleh anak cucu mengatakan Elohim Yahweh itu adalah sebutan orang Ibrani. Tapi Musa tidak puas dengan sebutan-sebutan selama ini, maka dia bertanya. Di mana ada kata tertulis Musa tidak puas dengan nama-nama itu? Di Keluaran 4. Coba, Keluaran 4 ayat berapa? Tidak puas ya. Musa tidak puas. Bukan Musa tidak puas, ini tadi kau bilang Musa tidak puas. Hayalan saja dari tadi. Kenapa Musa bertanya? Kenapa Musa bertanya itu? Bukan karena bodoh ayat dia. Ayat berapa? Ya? Ayat berapa? Bacalah di situ. Iya, berapa? Bacalah di situ ayat berapa yang ada kata Musa tidak puas. Dulu. Catat ya, Musa tidak puas. Ada kalimat itu ya. Musa tidak puas. Musa tidak puas bahasanya. Tadi kan ada yang mengatakan Musa tidak puas. Waduh kan. Musa bertanya. Itu. Jadi bukan karena tidak puas dibilang. Yang bilang tidak puas siapa tadi? Ya karena ada pertanyaan. Iya, ada nggak kata tidak puasnya, ada nggak di dalam Torahnya? Iya, pertanyaan bolot itu. Loh, justru pernyataan bolot itu yang kamu nyatakan. Pelajari kalian, Keluaran 3 ayat 14. Pula yang ngajar bahasa, kau baca bahasa aslinya aja ngerti. Pak ini dia nggak bisa tutup mulutnya nih. Aku ada di sini. Kau pikir aku di patung? Ini room Islam, room edukasi, bukan gereja kau, Pak. Kecuali ini gerejamu, kau mau menipu jemaat nggak apa-apa, tempat lain, bukan di sini tempatnya. Ini tempat edukasi, tempat kita berbagi wawasan menggunakan literasi, bukan kau berasumsi macam terasi, basi. Ini aja dia ngatur-ngatur kita. Ini tempat kita diskusi lintas agama. Saya tidak akan biarkan orang-orang menyesatkan di sini. Pakai data. Kalau kalian membawa agama, kalian bawa datanya apa, literasinya apa. Dia bilang Musa nggak kenal nama Tuhan, itu ditunjukkan sama Bang Billy. Nama Tuhan itu sudah ada. Sekarang Bang Billy jelaskan dulu. Kita buka ya. Kita buka kitab Ulangan 1 ya. Devarim 1 ayat 6. Ya, benar nggak Musa nggak tahu? Ngapain? Nih. 1 ayat 8 ya, kita cek. Tadi ya 6. Nih kita lihat, baca ya. Nih. Udah baca Ulangan 3:13. Sabar, Ulangan 1 dulu, Ulangan 1 nih. Ya. IHWH Elohenu diber elanu, artinya Hashem IHWH our God tuh, IHWH Tuhan kita. Ya, ini ayat 1 ya. Tuh.
pasal 1 ayat 6 yang paling depan. Jadi apakah Musa tidak tahu YHWH? Tahu. Justru YHWH lebih dulu tertulis di sini daripada pasal setelahnya. 1 ya ayat 6 YHWH 6 dikatakan Hashem our God spoke to us in Horeb. Hashem YHWH Tuhan kita berbicara kepada kita di Horeb. Jadi ada YHWH-nya ya gitu. Terus bukan di situ Musa yang tidak tahu itu. Musa bertanya. Gini, kalau nggak tahu kok dia pasal 1. Salah, di pasal 1 sudah tahu dia. Tuh. Tuhan kita, YHWH Hashem our God. YHWH Tuhan kita. Tuh. Nih. YHWH Eloheinu. Tuh. YHWH Tuhan kita. Yang nanya datanya, Anda pula yang menunjukkan data. Saya tunjukkan data saya yang saya tanya itu. Iya, coba mana ada kata Tuhan, bagaimana ada kata Musa nggak tahu nama Tuhan, di mana? Oke. Itu baru enak, gantian kita, ya. Atau dia Musa tidak tahu nama Tuhan. 13. Berapa? Keluaran 3:13. Keluaran 3:13. Keluaran. 3:13. Keluaran 3:13. Moses sampai 14. Yeah, Moses said to God, "Behold, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your forefather has sent me, and they say to me, what is his name? Siapakah namanya? What shall I say to them? Apa yang harus aku katakan kepada mereka?" Tuhan menjawab, "I shall be as I shall be." And he said, "So shall you say to the children of Israel." Jadi ketika Tuhan menjawab, God answered Moses, "I shall be as I shall be." Aku menjadi yang akan aku menjadi. Itu. Nih. Ehye aser ehye. Jadi jelas si Musa bertanya kepada Musa, "Siapa namamu?" Baik, tapi Musa bukan bodoh loh. Selama ini bukan nama, ini kalimat ehye aser ehye, itu kalimat. Iya, bertanya dia, bertanya 13 ini. Coba apa artinya ehye aser ehye? Aku baca bahasa Indonesianya. Lalu Musa berkata kepada Allah. Ya, Allah ini kan bukan nama yang disebut mereka itu adalah seperti kita mengatakan di Indonesia ini sebagai Allah. Lalu Musa berkata, nggak ada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Dan disinilah kenyataan bahwa Musa selama ini bertanya-tanya, siapa namamu? Jadi yang dipakainya selama ini adalah hanya sebutan, karena itu sebutan nenek moyang mereka dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jelas ya, jelas sekali bahwa tidak ada pernyataan Musa tidak tahu nama Tuhan. Dia cuma bertanya, kalau mereka bertanya gimana, gitu kan? Iya, jadi bukan artinya Musa tidak tahu namanya, tapi Musa bilang kalau mereka bertanya siapa, nah begitu, bukan berarti tidak ada kalimat di sini Musa tidak kenal nama Tuhan. Aku adalah aku. Nggak ada aku adalah aku, salah terjemahan, woi. Nggak ada aku adalah aku, salah terjemahan. Salah terjemahan nih kepada Musa. Salah terjemahan. Astaga. Nggak ada aku adalah aku, itu salah terjemahan. Salah terjemahan. I shall be as I shall be, itu yang paling mendekati. Nih teks aslinya nih. Nggak ada I am who I am. Terus siapa dong? Kalau aku adalah aku, terus kamu siapa? Itulah yang selalu kalian menyalahkan. Memang salah terjemahannya, salah. Orang ada 6.000 kesalahan kok dia diakuin. Biasa bang, tangan telunjuk satu menunjuk orang salah, 3 menunjuk kita salah. Yang buktikan namanya kalau kau benar. Itu. Nih,
Makanya berkelepotan karena Anda itu selalu menyalahkan imam nih orang. ya, Vayomer Elohim El Moshe. Itu dia masalahnya. Ya, sabar. Ya, Vayomer Elohim El Moshe Ehyeh Asher Ehyeh. Ini artinya apa? Ehyeh Asher Ehyeh, bukan aku adalah aku, I am who I am, salah. I shall be as I shall be, bukan I am who I am, aku adalah aku, itu salah terjemahan. Jadi begini guys, Musa bukan tidak kenal nama Tuhan. Musa bilang kalau mereka bertanya siapa namamu. Nah, di sini Tuhan memberikan kalimat he asher ehyeh, I shall be as I shall be. Apa artinya? Jelaskan. It is itself a divine name. Ini adalah nama yang kudus. Tuhan berkata, I shall be today with them. Aku akan bersama dengan mereka di masa-masa kesulitan mereka sekarang, and I shall be with them, dan aku akan bersama-sama mereka di kesusahan mereka yang akan datang. Itu maksud daripada ehyeh asher ehyeh. Ya, I shall be as I shall be, bukan I am who I am. Salah terjemahanmu. Sekali sudah dibuktikan ya. Sekali sudah dibuktikan bahwa terjemahanmu salah. Lanjut. Makanya aku bilang kalau tangan satu menunjuk orang salah, tiga tangan menunjuk. Kalau salah atau benarnya ada data dong. Ini kan ada data. Tadi kamu bilang Musa tidak tahu nama Tuhan. Ya, Iya, ternyata pas kita baca, bertanya dia. no, enggak. Dia Kan yang tidak bertanya kok. ada nggak kalimat Musa tidak tahu nama Tuhan di sini? Bukan seperti itu. Kamu mengatakan tadi Musa nggak tahu nama Tuhan? Kan dia bertanya di sini, 13 kalimatnya apa itu? Gini, Musa berkata kepada Tuhan, begini, lihatlah, ketika aku datang kepada bangsa Israel dan berkata kepada mereka, the God of your father, Tuhan Bapa leluhurmu telah mengirim aku, dan mereka berkata kepadaku, siapa namanya? Jadi yang bertanya kepada Musa mereka. Musa tidak mengatakan dia tidak kenal Tuhan. Iya. Nah, jadi jawabnya apa? I shall be as I shall be, bukan aku adalah aku. Salah. Jadi apa? I shall be as I shall be. Aku Jadi yang ada sekarang adalah aku yang akan ada setelahnya. Kan bukan nama itu. Kalau aku adalah aku, bahasa Inggrisnya I am who I am. Iya, kan itu bukan nama. Kalimat itu. gini, IHWH, dengerin. IHWH itu juga bukan, IHWH itu kalimat ya. Haya howe wihe, artinya dia yang dulu, dia sekarang, dia yang akan datang, artinya. Yaudah. Sama dengan ini. Sama dengan yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir nama itu bukan? I shall be as I shall be. Artinya bukan apa? nama. Kalau yang awal yang I am the first and I am the last, itu artinya. Begitu, Bang. Jadi salah kalau kamu mengatakan Musa tidak tahu nama Tuhan itu tidak disingkapkan. Tetapi setelah Yesus datang, iya, oke. Sekarang di mana Yesus yang telah sabar. kepada ya, sabar. Di mana Yesus tertulis di dalam kitab orang Yahudi? Silakan, di mana? Ada nggak tertulis di sini? Dan itu kami buktikan di dalam saya tanya dulu, ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab, di dalam kitab sini ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab para nabi Israel? Ada nggak Yesus tertulis? Makanya dalam nama Yesus, jawab dulu. Ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab orang Yahudi? Ada tidak? Banyak orang stres karena mendengar Yesus. Memang setan-setan ada umur. Saya bertanya saja, ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab orang Yahudi, kitab Yesaya, kitab Torah ini, ada nggak Yesus tertulis? Udah kubilang acuannya kepada Yohanes 17. Ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab para nabi Yahudi? Ya, nubuatannya banyak kali lah. Iya, nubuatan. Saya bertanya, ada nggak tertulis nama Yesus di dalam kitab para nabi? Kalau di dalam kitab para nabi belum disingkapkan nama Yesus. Ada atau tidak? Astaga, susah bener. Coba ditengahin dulu, host. Ada nggak tertulis Yesus? Ya jelas tidak ada. Terima kasih. Jadi tidak ada Yesus ya. Perjanjian lama jelas tidak ada. Ya, sudah clear, tidak ada Yesus. Terima kasih. Di perjanjian baru ada, itu baru disingkapkan. Ya, itu untuk kalian, silakan, perjanjian baru buat kalian, tapi Yesus tidak ada di dalam kitab tanah. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Itu setelah Yesusnya lahir baru disingkapkan namanya itu. Makanya kalau orang lain mendengar nama Yesus itu apa, pening.
rasa-rasanya kayak kena bakar karena Yesus itu kebenaran gitu. Makanya semua setan berdiri-diri kalau mendengar suara Yesus. Anda buktikan nanti bila mana Anda nanti sakit ataupun tersesat, Yesus tunjukkan jalan kebenaran, pasti Tuhan Yesus. Berarti Bang Johar, kalau di perjanjian lama, kalau di perjanjian di tanah tidak ada nama Yesus, berarti Tuhan yang di perjanjian lama siapa? Bukan Yesus. Ya, belum dikasih tahu, belum tersingkap namanya. Belum tersingkap. Berarti Yesus ini Tuhan pendatang baru ya? Karena perjanjian lama ya untuk menggenapi bahwa Yesus adalah datang. Di mana ramalan Yesus dalam tanah? Coba. Ajar Bang Billy. Jadi tidak seperti orang lain menyamar-menyamar seperti Yosef ini menyamar nama Kristen, rupanya Islam. Yosef bukan orang Kristen, Yosef orang Yahudi. Orang Kristen adalah orang Kristen, ngarang aja. Yosef itu tulisannya Yud Vav Sameh Safid. Kalau orang Kristen bilang iya benar, katakan benar, salah Bapak Juhar, begini Bapak Juhar, Yosef itu Kristen, Yahudi, Yosef itu Yahudi. Ya betul Bapak Juhar. Pak Juhar dengar saya dulu Pak Juhar. Pak Juhar dengar saya dulu Pak Juhar. Itu kitab Pak Juhar yang perjanjian lama itu kitab siapa Pak Juhar? Ya, kitab para nabi. Perjanjian lama. Iya, kitab orang apa itu? Ya, kitab para nabi. Nggak ada nabi dari Arab di situ. Orang apa? Itu nabi dari Israel. Iya, saya tanya dulu, itu kitab perjanjian lama itu kitab orang Yahudi atau bukan? Kitab para nabi lah Bang, banyak itu nabi-nabi itu, tapi nggak ada satupun dari Arab nabi. Nggak ada. Nggak ada Bang. Nggak ada Bang dari Arab. Begini Pak, Pak, inilah. Begini Pak. Nggak ada. Kocak ini, kocak. Itu Bang nggak ada. Capek Abang. Jadi mereka itu begitu, jadi sabar. Jadi mereka ini begini Bang Billy. Jadi namanya juga anak pungut. Jadi kita maklum ya. Kitabnya Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam dipakai. Biasa anak pungut kan tidak tahu diri. Tidak tahu diri anak pungut. Itu Bang. Jujur lah Pak. Capek Abang. Nggak ada dari Arab satu pun nggak ada. Nah sekarang begini Bang. Pak, kalau Islam jalurnya itu dari Ismail alaihissalam. Kalau Yahudi dari Ishak alaihissalam. Kalau kalian ini keluar jalur. Makanya begini Pak, makanya di Islam itu dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kalau di Islam itu makanya kalau perempuan ada binti, laki-laki ada bin. Kalau Yahudi perempuan bet, laki-laki ben. Nah, kalian kan tidak ada binti, tidak ada ben, tidak ada bet. Kalau mau ada pakai dua, perempuan bintik-bintik, laki-laki beleng-beleng. Iya Bang. Mau? Udah, Bang. Jadi makanya Bang, dari mana, suku mana Bang bilang tadi para nabi dari apa, dari perjanjian lama. Capek Abang buka Injil lama. Karena satu pun nggak ada dari Arab, nggak ada Bang. Satu pun nggak ada. Nggak ada itu. Semua bukan, dari Israel. ini bukan masalah dari Arab Pak. Ini bukan masalah dari Arab. Masalahnya ini Anda tidak jujur, mau dari Arab mau dari mana. Kalau dia tidak jujur, emang bertanya sama Abang. Ajar sabar Bang. Bang sabar Pak Juhar. Iya sabar Pak Juhar. Pak Juhar, di Kristen yang saya tahu itu ya katakannya, tidak katakan tidak, betul? Benar. Oke baik, saya salut sama Bapak karena Bapak jujur. Nah, sabar. Bapak bisa bacakan saya Yohanes 17:3 Pak? Bacalah, saya udah simpan Bible saya. Ya. Oke, Yohanes 17:3 itu bunyinya begini, yang penting Bapak jujur. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Yesus itu adalah kebenaran. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Bukan itu yang saya tanya. Lama-lama saya suruh tahu diskusi sama ayam saya nih.
Ditanya apa, jawab apa. Yang saya tanyakan begini Pak, Bapak dengar saya. Dengar dulu. Yohanes 17:3 ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya. Udah saya jelaskan. Kalau saya Udah, menjelaskan utusan Tuhan diam. atau Tuhan? Kalau saya menjelaskan abang diam. Jawab dulu baru menjelaskan. Iya, Jawab dulu. Udah pusing abang kan itunya. Udah kepanasan abang kan itunya. Sebelum ku jelaskan pun udah kepanasan. Seakan-akan pendapatmu itu yang benar, padahal kamu nggak tahu artinya sama sekali. Oke, baik, silakan coba, silakan. Orang Kristen belajar sama Anda itu. Orang Kristen udah dipelajari dan diimani dan memiliki kuasa. Udah. Terus. Silakan Pak. Jadi Cara jelaskan. Silakan. Tanpa Yesus anak, ya, Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia memiliki segalanya. Namun Yesus itu adalah kebenaran. Makanya di dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Jadi orang pendusta tidak boleh masuk kepada Bapa. Karena Yesus adalah kebenaran, maka semua pengikut-pengikutnya adalah harus benar. A katakan A, B katakan B. Tidak boleh satu pun dalam satu hal nggak boleh dibenarkan bagi orang Kristen adalah benar, nggak boleh. Dalam 3 hal ataupun 1 hal nggak boleh. Katakan kebenaran itu adalah benar. Jadi tanpa Yesus kebenaran itu tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun orang Kristen itu tidak seutuhnya benar karena kemampuannya atau apa, namun di hatinya kerinduannya benar, sehingga Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, membenarkan orang-orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan. Itu dia Pak. Oke? Saya tanyakan sama Anda begini Pak. Yohanes 17:3 itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Udah aku bilang, Dia adalah kebenaran. Tapi utusan Bapa Dia semasa di dunia ini. Yesus itu Ngomong adalah sama ini. utusan Bapa yang mengutus segalanya. Ngomong. Itu dah. Jadi Yesus Ngomong sama itu, ngomong. Diskusi tadi. Diskusi. Saya tidak tanya Pak, Yesus itu kebenaran atau tidak kebenaran. Yang saya tanyakan, ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oke, baik, kita buka begitu. Saya mau jujur begitu. Bentar, kita buka. Yesus Tuhan. Ya, baik. Begitu kan bagus. Nah, ini kita baca ya. Ini Pak, kita baca Pak, mari. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan yang telah Tuhan utus. Begitu. Gimana yang salah itu? Gimana yang salah? Berarti itu, Tuhan mengutus Tuhan. Ya? Otak kamu yang salah itu. Sudah, bagaimana Anda ini ya? Karena Bapak Kuningnya itu Pak, kental sekali ya, seperti kalau di sini itu beda loh. Bapak itu, dengar, Bapak itu tidak satu pun yang dapat melihat. Nah, maka diutuslah anaknya, Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Sehingga orang mengaku Yesus sebagai Iya, Tuhan. Pak. Itu kami Orang percaya. Kristen mempertuhankan kebenaran. Iya, saya percaya dia, Pak. Dan terang adalah jadi yang membawa menjadi kekekalan nanti, kebenaran. Kekekalan. Tanpa Yesus tidak boleh masuk ke dalam kerajaan kekal itu, yaitu surga itu. Betul Pak, Pak, itu saya yang Anda bicarakan itu. Dengar dulu, woi.
Yang Anda bicarakan itu saya tidak pernah salahkan. Cuma maksud saya, pemahaman dari mana sehingga Anda memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengutus Tuhan. Itu pemahaman dari mana, Pak? Sudah berbulu, Pak. Tolonglah sadar. Bernapas sudah pakai napas sisa itu, sadarlah, Pak. Makanya kita ini perlu edukasi. Jangan sampai doktrin. Dengar dulu. Jangan sampai doktrin menutupi Bapak punya akal sehat. Kan Anda itu tidak mengerti apa itu Tuhan. Apa itu Yesus, tidak mengerti Anda itu. Sehingga bingung sendiri kamu. Oke, kutanya sama Anda jujur ya. Oke, baik. Baik, Anda jujur sama saya ya. Anda jujur sama saya. Yesus Tuhan, betul? Benar. Betul, Benar. Yesus Tuhan. Oke, baik. Ini bolak-balik. Yesus mati di mana, Pak? Dulu. Oke, yang mati di kayu salib. Enggak. Iya, yang mati di kayu salib itu apakah itu Tuhan? Oke, biar ku jawab. Inilah pertanyaan Islam dari dulu ke dulu karena Tuhan Yesus itu tidak mengerti apa itu Tuhan, apa itu Yesus. Makanya dari Iya, dulu karena yang rusak di situ memang itu. pertanyaan Rusak ini di situ. tidak akan pertanyaan ini tidak akan habis. Pak, Tentang Islam yang ini juga dipertanyakan. Makanya aku bilang Oke. tadi, mari kita bahas apa itu. begini Pak Juhar. Pak Juhar. Oke, Pak Juhar. Kalau Bapak punya mobil bannya rusak, berarti yang perbaiki bannya apa mesinnya? Tidak, Tuhan itu jangan disamakan dengan mobil. Pemahaman Saya Tuhan tidak itu bukan bicara masalah Tuhan ini. Masa Tuhan samakan dengan mobil? Emang saya suka biar Tuhan. jangan capek saudara tentang Tuhan. Ini juga Tuhan, Pak. Ini juga Tuhan, Pak. Ini iklannya iklan naga, susunya susu sapi, gambarnya beruang. Mulai itu. Makanya Tuhan juga bisa Tuhan. Susunya susu sapi, dengar. Susunya susu sapi, iklannya iklan naga, gambarnya beruang. Nah ini sama Tuhan. Anda bertuhan kalian. Siapa Tuhannya tiga yang bilang satu? Coba. Siapa Tuhannya tiga bilang satu? Makanya Anda tidak mau membahas tentang Tuhan, makanya bolos. Coba Anda bahas definisi Tuhan bagaimana? Definisi Tuhan. Jelaskan sama saya. Itu Silakan. kayak gini kita enak. Tuhan itu yang menundukkan diri, itu artinya yang berserah kepadanya, bukan nama. Jadi jangan Anda anggap bahwa Tuhan itu adalah nama. Seperti Yusuf. Definisi Tuhan, Pak. Iya, Bukan definisi nama, definisi Tuhan. Mempertuhankan Potifar. Benar dulu. Yusuf mempertuhankan Potifar. Mempertuhankan Potifar. Nah itu. Jadi kata Tuhan itu bukan nama, bro, bukan nama. Jadi supaya kita mengerti, menghambakan, memperhamba. Saya diperhamba oleh seseorang, ya bisa itu menjadi Tuhanku, takluk kepada dia, seperti Anda itu takluk kepada Nabi. Itu Anda itu juga bagaimana? Tapi Anda lah yang mengatakan itu. Takluk enggak Anda kepada Nabi? Takluk enggak? Takluk enggak? Tadi Anda mengatakan apa? Tuhan itu bukan nama. Jawab dulu. Anda takluk kepada Nabi? Iya, takluk. Saya tanya tadi, Anda bilang Tuhan bukan nama. Kalau saya mengatakan itu Anda itu mempertuhankan Nabi karena Anda takluk. Kami juga orang Kristen takluk kepada Yesus karena dia kebenaran, tidak ada bohong. Sabar. Tadi Anda mengatakan Tuhan itu nama atau bukan? Bukan. Tapi Yesus itu Bukan, nama. Baik, kita buktikannya kalau Tuhan itu bukan nama. Silakan Anda baca yang keras, Pak. Baca. Itu dah bolak-balik saya bahas tadi. Itu sebutan Baca ini Pak. Ini Pak. Aku ini Tuhan. Itulah apa? Emang nggak pintar-pintar dia. Bodoh-bodoh. Silakan dibaca. Di dalam muka Torah sendiri. Baca. Aku ini Tuhan. Itulah apa, Pak? Itulah apa? Bolot. Kau yang bolot itu. Tuhan tiga bilang satu, baru udah bisa. Coba baca. Bagaimana Anda nih? Bagaimana Anda mau sehat? Bagaimana Anda mau menyelamatkan? Anda Anda punya keluarga dari siksaan api neraka, sementara Anda punya pemahaman Tuhan seperti ini.
Tidak mungkin. Bukan begitu, Pak. Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Itu kami orang Islam mengimani. Tidak akan sempurna iman kami apabila kami tidak mengimani ada seorang yang diutus di tengah-tengah Bani Israel memberitakan kitab Injil. Itu kami mengimani, Pak. Jadi tidak akan sempurna iman saya. Dengar dulu. Tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Anda ini kan Bani Kucluk. Udah. Jadi Anda Udah, itu coba ya. Definisi Tuhan dari mana itu? Coba dari mana definisi Tuhan seperti itu? Saya buka di sini. Di mana Anda dapat? Dari Indonesia. Di mana? Bahasa Indonesia. Di mana? Di KBBI? Dari Indonesia, itu bahasa Indonesia. Jadi Iya, itulah hebat Tuhan Kristen itu, Pak. Oke, berarti kita Dimana cek dia di KBBI Tuhan ya. Bisa Apa kita dia cek Tuhan di menyesuaikan KBBI. diri? Bentar. Bisa dia menyesuaikan diri supaya gampang, mudah Pak, sabar, dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Anda kan tadi bilang bahasa Indonesia, kita buka di KBBI Tuhan. Jangan ketawa, kelihatan botolnya, Pak. Nih, saya tampilkan nih. Jangan ketawa, Pak. Jangan kelihatan botolnya. Begitu maksud saya kan. Kita diskusikan biar orang di bawah juga mendapat ilmu, Pak. Ya, ilmu mana ada dari orang Arab, dari orang Kristen ya, dari orang Israel ya semua ilmu. Yang ada orang Kristen makan babi bukan ilmu, tapi iblis. Hei, Tadi kan mana ada ilmu dapat orang dari orang makan babi?